Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di iNews bersama saya Yeswa Maulidia. Saya sekarang ingin melakukan sebuah liputan pagi mengenai tentang acara konferensi tingkat tinggi G20 yang dilakukan beberapa hari yang lalu di Bali. Pada Selasa 15-16 November, Republik Indonesia melaksanakan delegasi konferensi tingkat tinggi G20 di Bali dan Presiden Joko Widodo juga pun menggelar jamuan makan malam di GWK atau Garuda Wisnu Kencana, Kuta Selatan, Badung. Jamuan ini digelar sebagai puncak dari konferensi tingkat tinggi. Pada acara ini dihadiri oleh 17 petinggi negara G20 dan ketiga negara lainnya diwakili oleh Perdana Menteri luar negerinya. Selain para tamu undangan G20, pada gala dinner ini dihadiri juga oleh mantan presiden kelima kita yaitu Megawati Soekarno Putri dan mantan presiden keenam yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sebagai masyarakat Indonesia sangat bangga karena Indonesia dapat dipercaya menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi pada tahun 2022 ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja kita tanyakan kepada para mahasiswa di sekitar mengenai pendapat mereka tentang acara yang dilakukan pada beberapa hari yang lalu. Dengan pemirsa, saya sekarang sudah bersama salah satu narasumber saya. Langsung saja kita tanyakan. Selamat pagi, Mbak. Pagi Mbak. Dengan siapa ya, Mbak? Ya Mbak. Ya, Mbak ini mahasiswa fakultas apa dan semester berapa, Mbak? Kebetulan aku di FISIP semester 3 Mbak sekarang. Semester 3. Nih, saya mau bertanya nih, Mbak. Kan dalam beberapa hari yang lalu Republik Indonesia nih sedang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Apa sih pendapat Mbak mengenai acara yang telah diselenggarakan tersebut? Oke Mbak, memang ya Mbak, Indonesia tuh beberapa hari kemarin udah menyelenggarakan G20 yang tepatnya nih Indonesia sendiri menjadi tuan rumah terkhususnya di daerah Bali nih Mbak. Menurut saya ini nih salah satu agenda atau ajang yang pas dan bagus banget ya Mbak, karena dari seluruh negara kebetulan Indonesia yang terpilih nih Mbak. Nah di sini juga menurut saya juga ini nih salah satu tempat atau wadah yang pas nih Mbak untuk Indonesia sendiri mengenalkan budaya-budaya ataupun keberagamannya kepada negara-negara yang datang, terutama pemimpin-pemimpin negara nih Mbak, karena banyak banget ya Mbak petinggi-petinggi negara yang turut hadir dalam acara G20 yang ada di Bali ini Mbak. Untuk itu sendiri ada hal-hal unik yang saya temukan juga Mbak di sini Mbak, terkhususnya pada saat jamuan makan malam nih Mbak. Banyak banget nih pemimpin-pemimpin di berbagai negara ini menggunakan seragam batik nih Mbak secara bersamaan Mbak. Ini secara tidak langsung bahwa mereka mengiyakan atau mengilhamkan bahwasannya batik ini menjadi salah satu milik atau ciri khas dari Indonesia sendiri nih Mbak. Dan untuk itu juga ada budaya-budaya yang ditampilkan seperti baju adat, tarian, dan yang paling utama ini ada makanan-makanan khas nih Mbak yang dikeluarkan untuk dikenalkan kepada para pemimpin nih, bahwasannya di Indonesia ini sangat beragam loh, tidak hanya mengenai suku bangsanya namun juga pada makanannya. Apalagi juga Mbak kalau memang ada juga yang ingin mengetahui bahwa flora dan fauna di Indonesia ini juga beragam nih Mbak. Dan menurut data yang yang saya dengar dan saya baca dari ini Menteri Keuangan ini juga menghasilkan PDB untuk penghasilan sendiri 7,4 miliar nih Mbak, triliun nih Mbak. Ini kan suatu suatu hasil yang wow banget gitu nah Mbak. Selain itu Mbak, terlepas dari acara ini ada nggak sih manfaat bagi Indonesia? Oke, untuk manfaat nih Mbak, ini tuh gede banget sih Mbak, wow banget lah bisa kita katakan. Kita aja ya Mbak, yang orang awam nengoknya atau masyarakat biasa aja nengoknya ini tuh udah wow. Apalagi untuk orang-orang luar atau pemimpin-pemimpin luar nih dari berbagai negara ini bisa secara langsung melihat bahwasannya ini loh yang Indonesia punya, ini loh budaya yang Indonesia punya, dan ini loh yang Indonesia punya sukunya yang beragam, bahasanya, budayanya. Jadi mereka itu lebih bisa mengenal. Apalagi kan sempat viral dan sempat ramai juga ya Mbak beberapa budaya dari Indonesia ini diklaim oleh negara lain Mbak. Nah ini kita bisa mengenalkan lagi lewat acara G20 yang ada di Bali ini. Dan ini loh budaya yang ada di Indonesia, ini bukan orang lain, ini hasil murni dari negara Indonesia sendiri. Dan juga terkhususnya untuk Bali ini kan udah dibilang Pulau Dewata ya Mbak. Apalagi ini menurut saya pas banget ya Mbak, mungkin di kegiatan
acara-acara yang lain selain G20 ini bakal ada lagi diselenggarakan di beberapa provinsi ya Mbak ya. Untuk itu manfaatnya tuh sangat besar Mbak. Kita bisa memperkenalkan budaya, suku, serta kita bisa melihatkan kearifan lokal Indonesia sendiri Mbak, seperti itu. Jadi dari acara tersebut banyak terjadi momen unik dan banyaknya manfaat dari Indonesia sendiri ya Mbak ya. Makasih ya Mbak atas informasinya. Iya Mbak. Baiklah pemirsa, saya sekarang sudah bersama narasumber kedua saya. Langsung aja kita tanyakan. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Dengan siapa ya Mbak? saya Vivit. Mbak Pipin. Saya mau bertanya nih Mbak, kan beberapa hari yang lalu Indonesia telah melaksanakan acara konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Apa sih pendapat Mbak mengenai acara yang telah dilaksanakan tersebut? Acara G20 ya Mbak, itu tuh saya juga termasuk salah satu pengikut informasi itu ya kan Mbak, karena kan ini langka mungkin ya, jarang-jarang. Jadi setahu saya dari internet tuh, alhamdulillah sih acaranya ini sebenarnya sukses ya Mbak, berjalan dengan lancar. Dan acara ini juga secara tidak langsung tuh mengenalkan Indonesia lah Mbak. Dan ini kan terkesan mewah dari fotonya tuh, mewah, megah, dan memang ternyata Indonesia ini memaksimalkan acara tersebut demi berlangsungnya acara ini. Dan ini kan Mbak, berhubung ini setahu saya organisasi internasional ya Mbak, ini berkaitan dengan organisasi internasional. Jadi di sini Indonesia juga kayaknya memang ada maksud lain, yakni menyediakan pertunjukan-pertunjukan dari suku budaya bangsa Indonesia. Dan selain itu juga kan Indonesianya tampaknya udah merencanakan ya Mbak, karena kan itu tuh ada pas sesi perjamuan, dan itu tuh para tamu undangan dari pimpinan negara atau perwakilannya itu mereka kompak pakai batik. Secara kan batik ini khas Indonesia ya kan Mbak, dan di sana juga ada makanan khas Indonesia. Selain itu juga diiringi dengan berbagai pertunjukan kan Mbak, dan itu sih Mbak, udah. Selain dari itu Mbak, akan di acara tersebut ada nggak sih manfaat dari acara tersebut bagi Indonesia? Oke, kalau manfaatnya sih sangat dirasakan ya Mbak, terutama bagi Indonesia sendiri, karena ini bisa juga jadi salah satu kesempatan negara kita untuk mempopulerkan Indonesia, untuk menjadi fokus perhatian dunia, untuk memperkenalkan budaya kita, untuk mengenalkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh khasnya gitu. Indonesia ini negaranya begini, berbeda dengan mungkin negara-negara luar ya kan Mbak. Dan Indonesia ini mempunyai keberagaman yang banyak dan mempunyai ciri khasnya yang menonjol kepada para tamu undangan kita. Dan apalagi dari acara tersebut, memang setahu saya dari berita ya Mbak, dari internet, ini nih ternyata dari Kementerian Keuangan kita, Sri Mulyani, ini menjadi kontribusi bahkan sangat besar nominalnya Mbak, bahkan nyampai beberapa triliun, kalau nggak salah itu 7,4 triliun ya Mbak, kepada pihak DPD Indonesia. Jadi memang manfaatnya ini besar sih. Ini merupakan keuntungan kesempatan emas bagi Indonesia, dan mereka ternyata memanfaatkan itu. Jadi pintar sih terutama bagi presiden kita. Baiklah, dari itu tadi kita dari acara ini banyak keunikannya ya Mbak, juga banyak manfaat-manfaat yang manfaatnya masuk banget untuk Indonesia, kesempatannya besar banget untuk Indonesia. Makasih ya Mbak atas informasinya. Sama-sama. Baiklah pemirsa, saya sekarang sudah bersama narasumber saya. Langsung saja kita tanyakan dengan Mbak siapa ya Mbak? Nama saya Mbak Afifah Mbak. Mbak ini kesehariannya kesibukannya apa ya Mbak? Saya sekarang kuliah sambil bekerja seperti itu. Oh kuliahnya itu jurusan dan semester berapa Mbak? Sekarang saya berada di semester 7 Mbak. Ini kan boleh minta waktunya sebentar ya Mbak untuk saya wawancarai? Iya boleh. Kan beberapa waktu yang lalu itu diadakan di Bali acara konferensi tingkat tinggi G20. Nah apa sih pendapat Mbak mengenai acara tersebut? Kalau dari pengamatan saya ya, dari acara presidensi G20 itu
Acara berjalan dengan sukses dan lancar. Sukses dari keunikannya, dari kemewahan kemegahannya, dan pengamanannya sangat ketat kalau saya lihat. Kalau dari keunikannya, waktu saya lihat itu ada acara malam itu jamuan untuk para tamu, dan para tamu itu menggunakan baju batik yang dibuat oleh orang-orang Indonesia. Terus juga makanannya pasti juga makanan khas-khas Nusantara, dan juga kalau dilihat dari keamanannya sangat ketat untuk menjaga keselamatan para tamu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak pandangan saya mengenai presidensi G20. Oh iya Mbak, selain itu tuh Mbak, apa sih manfaat dan keuntungan dari acara tersebut bagi Indonesia sih Mbak? Oh, kalau manfaat ya, bicara tentang manfaat acara itu kan seperti yang saya katakan tadi ya, acaranya itu banyak mengenalkan budaya-budaya. Jadi secara tidak langsung itu mengenalkan kepada dunia kalau di Indonesia itu banyak budaya. Jadi nanti orang-orang akan penasaran tentang Indonesia dan mungkin akan berkunjung ke Indonesia, meningkatkan pariwisata secara tidak langsung, Mbak. Jadi meningkatkan pendapatan. Saya dengar juga dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, itu dia mengatakan kalau dari acara ini itu akan mendapatkan kontribusi sebesar 7,4 triliun kalau tidak salah untuk PDB Indonesia. Kurang lebih mungkin itu Mbak manfaat dari acara ini. Baiklah, makasih ya Mbak atas informasinya. Makasih. Iya Mbak. Baiklah pemirsa, dari informasi yang kita dapatkan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya dalam acara ini banyak terjadi momen unik. Salah satu contohnya yaitu para tamu undangan kompak memakai batik pada saat acara jamuan makan malam. Selain itu, pada acara jamuan makan malam itu disajikan menu makanan khas Nusantara dan juga diiringi oleh pertunjukan tarian budaya dari berbagai suku di Indonesia. Cara ini juga banyak memberi manfaat bagi Indonesia, yaitu kita bisa mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan kebudayaan, pariwisata, serta produk unggulan kita kepada mata dunia, mengingat ini organisasi internasional. Adapun hasil dari acara konferensi tingkat tinggi tersebut menghasilkan beberapa poin. Salah satunya yaitu perang Ukraina yang berdampak negatif bagi perekonomian global. Dan untuk acara G20 selanjutnya akan diselenggarakan di negara India. Itulah liputan pagi dari saya Esa Maulidia serta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.